Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah bi ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Jemaah salat zuhur Masjid Agung Taqwa Kota Metro. Alhamdulillah selepas kita menunaikan ibadah salat zuhur sembari kita beristirahat selagi kita menunaikan ibadah puasa Ramadan pada siang hari ini. Kembali kita akan menyimak penyampaian tausiah atau kultum zuhur Ramadan. Untuk siang hari ini akan disampaikan oleh beliau Bapak Ustadz Darussalam SPDI dan beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Untuk itu kepada beliau kami persilahkan dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahidul ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Shadaqallahul adzim. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, melalui kesempatan siang yang penuh barokah ini, mari hendaknya kita selalu memanjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah SWT karena atas nikmat-nikmat yang Allah berikan begitu banyak kepada kita semua, baik nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat dan sempat yang sehingganya pada kesempatan ini kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu puasa pada hari yang keempat dan dilanjutkan dengan salat zuhur secara berjamaah. Dan mudah-mudahan ibadah puasa kita, salat tarawih kita, tadarus kita maupun ibadah-ibadah yang lainnya diterima oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi satu-satunya yang selalu mengkhawatirkan umatnya. Semoga kita kelak mendapat atau diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT, manusia merupakan salah satu khalifah yang ada di dunia ini. Maka sudah sepantasnya kita untuk selalu patuh, taat, mengabdi dan beribadah kepada Allah SWT. Karena sebagaimana Allah SWT menjelaskan dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah kepadaku. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, maksud daripada ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia semata-mata hanya tujuannya untuk disuruh menyembah ataupun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah ataupun menyembah di sini bagaimana caranya? Menyembah Allah itu yaitu dengan salah satu yaitu dengan menegakkan salat 5 waktu sehari semalam.
Karena salat ini merupakan salah satu amalan ibadah yang akan ditanyakan oleh Allah pada hari kiamat nanti. Apabila salat kita baik, maka amalan yang lain pun baik. Dan apabila salat kita buruk, maka amalan pun yang lainnya buruk. Jemaah yang dirahmati Allah SWT, perintah salat ini berbeda, Rasulullah menerimanya dengan perintah-perintah kewajiban yang lainnya. Kalau salat, Rasulullah langsung menghadap Allah menerima perintah salat ini, yaitu dengan cara di-Isra Mi'rajkannya Nabi Muhammad. Berbeda dengan perintah-perintah kewajiban yang lainnya seperti puasa, zakat, haji, semuanya itu Rasulullah didapatkan melalui wahyu perantara malaikat Jibril. Jemaah yang dirahmati oleh Allah SWT, untuk itu mari senantiasa kita selalu jaga salat 5 waktu ini. Apalagi fenomena sekarang ini, ketika datang bulan suci Ramadan, orang lebih cenderung mampu untuk berpuasa seharian. Dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari menahan lapar dan haus. Tetapi ketika malam harinya tidak mau melaksanakan sholat tarawih, bahkan sholat yang wajib pun masih bolong-bolong. Ini menunjukkan betapa merasa enteng dan tidak terbebani dengan kewajiban sholat 5 waktu ini. Pantaslah dikisahkan suatu hari Imam Al-Ghazali bercerita kepada murid-muridnya. Kata Imam Al-Ghazali, wahai murid-muridku, perkara apa yang paling ringan di muka bumi ini? Lalu jawab murid-murid, ada yang menjawab daun, ada yang menjawab debu, ada yang menjawab kertas. Semua jawaban muridnya oleh Imam Al-Ghazali dibenarkan. Tapi kata Imam Al-Ghazali, perkara yang paling ringan di dunia ini yaitu meninggalkan salat 5 waktu. Jemaah yang dirahmati oleh Allah SWT, betapa pentingnya salat 5 waktu ini, karena salat merupakan kunci surga, penyekat daripada panasnya api neraka jahanam. Semua orang Islam sudah maklum bahwa salat ini merupakan kewajiban lagi terpenting. Semua orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, tua, muda, wajib untuk mengamalkan salat ini, karena sama sekali tidak ada alasan atas kewajiban ini untuk kita tinggalkan. Walaupun kita sedang di mana, walaupun sedang apa, kita tetap melaksanakan salat 5 waktu ini. Tidak bisa berdiri tegak, boleh dengan duduk, duduk terhalang, boleh dengan berbaring. Pendek kata, wajib untuk kita laksanakan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat adalah tiang agama, barang siapa yang mendirikan salat berarti ia menegakkan agama Allah, dan barang siapa yang meninggalkan salat berarti ia merobohkan agama. Dari hadis ini dapatlah kita mengambil pelajaran betapa pentingnya salat ini, sampai Rasulullah menjadikan salat ini sebagai tiangnya agama. Maka ketetapan di dalam Islam, barang siapa yang meninggalkan salat dengan sendirinya, dia akan berdosa besar. Biasanya orang-orang yang meninggalkan salat ini karena kesibukan lainnya. Terkadang kesibukannya itu sehingga membuat dia sengaja meninggalkan salatnya sampai waktunya habis. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan, sudah mengingatkan kepada kita semua di dalam Al-Quran surah Al-Munafiqun ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Yang dimaknai, hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingatku. Maka barang siapa berbuat demikian, maka merekalah itu orang-orang yang merugi. Jemaah yang dirahmati Allah,
Dari penjelasan ayat di atas, kita memperoleh pelajaran lagi bagaimana Allah mengingatkan kepada orang-orang yang beriman, jangan sampai karena mengurus harta-harta, mengurus anak-anak, sehingga melalaikan kita untuk mengerjakan sholat 5 waktu, maka kelak di yaumil kiamat akan termasuk orang-orang yang merugi. Jemaah yang dirahmati Allah SWT. Sebagian ulama juga tafsir berpendapat bahwasanya orang-orang yang ketika hidup di dunianya cuma mengurus jabatan pemerintahan kerajaannya sehingga dia meninggalkan sholatnya, maka kelak di yaumil kiamat akan berkumpul bersama dengan Fir'aun. Orang-orang yang ketika hidupnya hanya ngurus harta-hartanya, mencari harta sehingga sholatnya dia tinggalkan, maka kelak di yaumil kiamat akan dikumpulkan bersama Qarun. Orang-orang yang ketika hidup di dunianya cuma mengurus barang dagangannya sehingga sholatnya ia tinggalkan, maka kelak di yaumil kiamat akan dikumpulkan bersama Aman bin, yaitu Haman dan Ubay bin Kalab. Masyarakat muslimin secara salat zuhur yang dirahmati Allah. Jadi tanggung jawab orang yang meninggalkan sholat itu bukan kepalang beratnya. Nanti soal sholatnya lah akan ditanya oleh Allah SWT di yaumil kiamat kelak. Di dalam hadis lain juga ataupun di dalam surah Al-Quran, surah Al-Mudassir ayat 42 dan 43, Allah menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin. Apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang mendirikan sholat dan tidak pula memberi makan orang miskin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah SWT, di mana orang-orang yang meninggalkan sholat nanti oleh Allah akan dimasukkan ke dalam neraka sakor, di mana disiksa oleh Allah, hancur tulang belulangnya, kemudian utuh lagi, kemudian disiksa lagi, kemudian utuh, dan terus menerus disiksa oleh Allah SWT sampai betul-betul sakit dirasanya. Makanya kalau ada orang mengaku beragama Islam tapi tidak sholat, maka pengakuannya tidaklah benar. Karena kata Nabi, bainal abdi wa bainal kufri tarkus sholah. Pembeda antara orang yang beriman dengan orang kafir yaitu sholat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT. Selain itu juga, sebagaimana dikisahkan di dalam suatu riwayat, bahwasanya suatu hari ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat sedang duduk-duduk di dalam masjid, datanglah seorang pemuda Arab yang dalam keadaan menangis menghadap Rasulullah. Lalu kata Nabi, apa yang membuatmu menangis, wahai pemuda? Lalu pemuda itu menjawab, wahai Rasulullah, ayah saya meninggal dunia tetapi tidak ada kain kafan, tidak ada yang mau mensolati, bahkan tidak ada yang mau melayat. Maka dari itu Rasulullah mengutus sahabatnya Sayyidah Umar dan Abu Bakar untuk melihat keadaan orang tua pemuda tersebut. Sesampainya di rumah pemuda tersebut, Sayyidina Umar dan Abu Bakar melihat jenazah ataupun mayat daripada bapak pemuda tadi benar dalam keadaan aneh, yaitu bergerak-gerak seperti babi hutan hitam. Dengan peristiwa itu lalu sahabat Umar dan Abu Bakar kembali menemui Rasulullah. Wahai Rasulullah, bapaknya pemuda tadi berubah, terjadi anehan, yaitu berubah menjadi babi hutan yang hitam. Maka Rasulullah bersama sahabat lalu kembali lagi ke rumah pemuda tersebut. Benar apa yang dikatakan sahabat. Akhirnya Rasulullah mendoakan sehingga mayat tadi berubah semula. Akhirnya disolatkan dan dikafani. Kemudian ketika hendak dikuburkan,
ternyata mayat itu tadi berubah lagi menjadi seekor babi hutan yang hitam. Maka Rasulullah memanggil anaknya tadi, wahai pemuda, apa yang dilakukan oleh ayahmu ini? Maka dijawab oleh pemuda tadi, wahai Rasulullah, bapak saya ataupun ayah saya ini sehari-hari baik dengan tetangganya. Tapi satu Rasulullah, bapak saya ini meninggalkan sholat. Na'udzubillahi min dzalik. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Di dalam kitab Irsadul Ibad dijelaskan juga bahwasannya Allah mengancam kepada orang yang meninggalkan sholat ketika di dunianya. Apa ancamannya? Yang pertama, Allah akan cabut keberkahan umurnya. Yang kedua, Allah akan cabut ciri-ciri kesolehan di wajahnya. Yang ketiga, setiap dia melakukan kebaikan tidak diganjar oleh Allah. Yang keempat, doanya tidak diijabah atau tidak sampai ke langit. Dan yang kelima, tidak mendapat doa bagian dari orang-orang soleh. Dan yang keenam, yaitu dibenci oleh banyak orang. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, mari sama-sama kita pertahankan ibadah salat ini dan ibadah sunnah kita tingkatkan lagi. Semoga kita selalu diberikan kekuatan lahir dan batin sehingga kita mampu untuk melaksanakan ibadah puasa ini sampai selesai nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.